praktek politik demokratis hampir sulit diwujudkan selama penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Hal itu dikatakan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri dalam diskusi publik. Ia menilai pada masa kampanye pemilu 2024 yang sudah berjalan, banyak peristiwa yang berlawanan dengan regulasi yang berlaku. Karena kalau politik sudah tidak beretika, bubar kita, pasti. Pasti ya? Ya karena politik itu kan kemudian melahirkan hukum kan, tapi untuk bisa berpolitik yang benar kita mesti punya etik. Etiknya nggak tertulis, memang nggak ada gitu. Apalagi dalam riwayat kita berpunya presiden dari mulai Bung Karno sampai hari ini, tidak ada yang going this far ya, sedang menjabat, mengangkat anaknya menjadi, atau mendorong anaknya menjadi cawapres. Dan nyatakan dengan jelas, saya akan cawe-cawe. Itu kan kalimat, bukan kalimat kita, kalimat beliau. Dan keterus terangan ya? Iya. Oke, kalau begitu Bu Koni, kalau dia sudah ada secara eksplisit bahwa saya cawe-cawe, masih yakinkah Ibu Koni bahwa kalau Pilpres nanti dan Pak Jokowi tetap presiden, Pilpres ini bisa berjalan secara fair? Saya nggak tahu bagaimana proses nanti Pak Jimli Asadiki akan memutuskan ya. Tapi ini pengaruhnya akan besar. Karena sekali lagi rakyat tuh sudah gelisah ya. Dan kegelisahan itu udah seperti tadi Pak Abraham bilang, aromanya tuh udah aroma 98. Yeah. Aroma people's power saya menyebutnya. Dan itu yang saya takut sebenarnya terjadi. Karena kalau people's power sekarang tuh beda sekali dengan people's power waktu itu pasti gitu. Dan ini yang akan jadi berat gitu. Lebih berbahaya kalau terjadi? Pasti, karena sekarang komunikasi kita udah lebih mudah. Kedua, kita bisa disusupi oleh siapa aja. Akan sangat mudah karena intervensinya kan mereka bisa lewat media sosial, lewat... Ini kan jadi senjata, sebenarnya yang kita pegang ini kan senjata. Miring-miring, maksudnya miring-miring apa nih? Kalau miringnya harus ke Gibran. Bahwa kalau ke Gibran dianggap tidak miring. Kalau ke Pak Ganjar miring, kalau ke Pak Anies miring. Atau gimana nih, saya nggak ngerti. Pengertian miring-miring dan akan saya awasi sendiri setiap hari. That is scary buat saya kalimat itu. Dan ini mungkin yang saya menuntut dalam kesempatan ini, kalau Pak Presiden nonton, Pak Presiden, saya rakyat Bapak Pak. Saya ingin tahu maksud Bapak itu apa? Kok jadi takut saya ya? Ini lebih Pak Harto aja kayaknya nggak pernah begini loh. Jangan miring-miring. Kalau miring saya hilangkan masalahnya. Jadi itu kayak ancaman ya? Ya ancaman lah. Warning ya? Warning berat. Kepada gubernur dan PLT gubernur ya? Ya dan saya lihat, kalau kita lihat muka Pak Tito, saya sahabat beliau. Iya. Sejak beliau Kapolri. Muka beliau tuh agak bingung gitu. Bingung atau takut? Bingung kalau saya lihat. Bingung jadinya kan. Kaget mungkin dengar statementnya Pak Jokowi, kan saya nggak tahu juga. Betul Pak Abraham tadi bilang, kita nggak baik-baik saja, demokrasi kita sedang diganggu, sistem kita bernegara sedang tergoncang, ya kan? Dan yang menggoncang, yang bikin kita bingung adalah our lovely presiden. Menurutnya, politik pemilu demokratis sudah hampir sulit diraih dalam pemilu 2024 karena ada instrumen kekuasaan yang akan menggunakan instrumen lain dalam pertarungan. Ia menyoroti terdapat banyak kejadian yang sebenarnya melanggar hukum tetapi tidak dituntaskan dengan baik oleh pemerintah. Salah satunya soal Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pendamping Prabowo. Ia menyoroti majunya Gibran yang juga wali kota Surakarta benar-benar menelanjangi Mahkamah Konstitusi secara terang-terangan karena membuat sebuah keputusan jelas cacat hukum yang mengatakan kemunculan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres juga mempermalukan institusi MK. Hal itu karena aturan yang disahkan melalui putusan MK menyatakan batas usia minimal capres dan cawapres paling rendah 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Menurut Koni, putusan MK itu problematik dan tidak netral karena jelas ada kepentingan pihak tertentu di situ. Terkait dengan netralitas presiden, ia mengatakan pernyataan tersebut diucapkan di tempat yang tidak pas, yaitu di depan Panglima dan mengambil background prajurit TNI. Karena TNI adalah institusi yang harusnya netral dalam pemilu. Koni mengaku dirinya paham pesan yang akan disampaikan dengan background militer seperti itu. Seharusnya itu haram dilakukan oleh seorang presiden sebagai Panglima tertinggi, meskipun ada undang-undang yang mengatur. Namun menurut Koni, itu kampanye untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain apalagi anaknya. Artinya hal itu boleh dilakukan saat presiden maju lagi menjadi calon presiden untuk kedua kalinya. Hal ini menurutnya sangat ironi lantaran negara ingin TNI mengambil posisi netral, kecuali rakyat Indonesia meminta agar aturan diubah menjadi TNI tidak harus netral, diperbolehkan memihak kepada salah satu calon. Deklarasi presiden yang mengatakan ia tidak harus netral dan boleh berkampanye untuk paslon tertentu menurutnya mencederai demokrasi.
atau bisa menjadi pertanda bahwa presiden sedang panik karena skenario yang sudah dilakukan tidak berhasil. Akhirnya presiden harus turun tangan dan mendeklar bahwa ia memilih calon tertentu. Ia meminta semua pihak agar melakukan kritik keras karena presiden harusnya menjadi negarawan. Hal itu yang membuatnya sedih karena demokrasi Indonesia saat ini sudah pada titik nadir. Koni memang dikenal sebagai sosok yang berani dan blak-blakan dalam memberikan analisisnya dan mengungkap fakta. Pada tahun 2021, ia pernah bertengkar dengan Kementerian Pertahanan soal PT TMI yang kemudian viral di media mainstream tanah air. Terakhir, ia memberikan komentar pedas terkait insiden knalpot brong di Boyolali. Awalnya, ia memberikan analisisnya terkait pencalonan putra mahkota Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat itu, ia mengaku sedang berdiskusi dengan seorang yang ia sebut bernama Pak Ruslan. Dalam diskusi tersebut, ia mengaku sedang konsen dengan kesehatan Pak Prabowo. Dari diskusi tersebut, muncullah istilah kemungkinan terburuk jika presiden yang menang kemudian meninggal karena sakit. Menurut analisa kedokteran, muncul istilah tenggang waktu yang tidak bisa diungkap secara terbuka oleh Koni. Koni lalu mengaku bertanya kepada Pak Ruslan, jika Megawati saja yang telah melahirkan sosok presiden dan memiliki keturunan menjadi tokoh elit tega dikhianati oleh presiden, lalu bagaimana dengan Gibran nanti? Hal itu dianggap wajar karena jasa Megawati yang memberikan mandat kepada Jokowi, anaknya dan mantunya menjadi presiden hingga kepala daerah. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih, lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul nggak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Koni juga memberikan peringatan jika rentetan perilaku presiden ini diteruskan dengan terus melanggar hukum dan nantinya yang ia dukung menjadi pemenang, pemerintahannya pasti tidak akan lama. Hal itu terkait dengan status Gibran yang meminjam istilah Tempo adalah anak haram konstitusi. Koni kembali memperingatkan jika nanti paslon 02 menang dengan cara yang tidak wajar, dipastikan nanti akan ada dentuman besar. Di akhir, Koni menyebut cawe-cawenya Jokowi sudah keterlaluan, apalagi terakhir sampai ingin mengintervensi debat KPU. Itu pun bukan karena Prabowo, tetapi karena demi anaknya. Koni menyebut Prabowo saat ini adalah tunggangan Jokowi untuk kembali berkuasa melalui anaknya. Praktek politik demokratis hampir sulit diwujudkan selama penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Hal itu dikatakan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri dalam diskusi publik. Ia menilai pada masa kampanye pemilu 2024 yang sudah berjalan, banyak peristiwa yang berlawanan dengan regulasi yang berlaku. Menurutnya, politik pemilu demokratis sudah hampir sulit diraih dalam pemilu 2024 karena ada instrumen kekuasaan yang akan menggunakan instrumen lain dalam pertarungan. Ia menyoroti terdapat banyak kejadian yang sebenarnya melanggar hukum, tetapi tidak dituntaskan dengan baik oleh pemerintah. Salah satunya soal Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pendamping Prabowo. Ia menyoroti majunya Gibran yang juga wali kota Surakarta benar-benar menelanjangi Mahkamah Konstitusi secara terang-terangan karena membuat sebuah keputusan jelas cacat hukum yang mengatakan kemunculan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres juga mempermalukan institusi MK. Hal itu karena aturan yang disahkan melalui putusan MK menyatakan batas usia minimal capres dan cawapres paling rendah 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Menurut Koni, putusan MK itu problematik dan tidak netral karena jelas ada kepentingan pihak tertentu di situ. Kalau Presiden Jokowi itu memang besar hati dan berpikir untuk kepentingan Indonesia, harusnya tuh dia mundur aja atau cuti lah, kita sebutnya, saya nggak tahu lah, mau cuti, mau mundur, mau apa gitu. Karena paling tidak
di mata internasional pun kita nggak terlalu malu. Karena sekarang itu kan bagaimanapun Gibran ini ditertawakan loh. Dianggap apa sih, jadi-jadiannya dipaksakan gitu kan. Dan nggak ramah juga orang luar melihat bahwa ternyata demokrasi Indonesia kok bisa ada pergeseran begini gitu. Jadi saya rasa apa sih, walaupun kita prihatin, tetapi keprihatinan kita bukan karena kita takut. Hanya tinggal tunggu titik ledak aja. Titik ledak ini menurut Bu Kony akan sampai ke sana apa ini kah sedang menunggu momen kah atau akan pemicunya itu? Nah, pemicunya saya nggak tahu apa, tapi kan kalau sekarang banyak hal sudah terbuka ke publik dengan gamblang gitu kan. Ternyata si ini tadinya dia diem-diem aja, begini karena itu. Maksudnya hal-hal yang kita lihat sekarang itu kan pasti akan ada titik kapan nggak tahu saya, tapi sebuah gerakan sosial tuh sedang kayak mengerucut. Ya, nah, ya kan? Dia mungkin sedang mengerucut. Ya, jadi gerakan sosial ini. Jadi jangan main-main nih, ini bisa terjadi Jasmine Revolution Indonesia. Gitu. Terkait dengan netralitas presiden, ia mengatakan pernyataan tersebut diucapkan di tempat yang tidak pas, yaitu di depan Panglima dan mengambil background prajurit TNI. Saya aneh, kenapa mesti dipercepat? With all due respect ya, saya sangat menghargai kalau memang Pak Agus harus jadi Panglima. Kita nggak punya keberatan apapun. Tapi kenapa harus cepat-cepat presiden melakukan ini? Ini menjadi pertanyaan saya yang kedua kepada Presiden Joko Widodo. Jadi pertama, apakah presiden ini cawe-cawenya sampai sekian jauh gitu loh? Saya nggak ngerti juga ya, karena walaupun itu hak beliau, tapi kenapa? Saya perlu tahu. Rakyat mesti tahu kenapa percepatan ini terjadi gitu. Karena kalau dari kepatutan tuh kayaknya, aduh kenapa sih gitu, orang tinggal berapa hari lagi juga pensiun gitu, kenapa sih nggak diterusin aja? Kecuali Pak Yudo tadi melakukan sesuatu yang salah gitu. Jadi saya sih kalau mendengar tadi berita, saya sebenarnya dengar berita bahwa beliau tuh akan diganti tuh per awal November. Itu saya udah dengar dari 3 minggu lalu. Tapi saya pikir cuma rumors, orang-orang namanya pengen jadi ya pastilah ya. Tapi ternyata ini kejadian dan lebih cepat daripada awal November. Jadi buat saya pertanyakan juga kepada Pak Joko Widodo. Makanya gini lah Pak Presiden, kita supaya hirup-pikuk ini berhenti, supaya people power yang saya khawatirkan nggak terjadi, mendingan Pak Presiden mundurin diri deh. Jadi enak gitu loh. Jadi kita juga nggak punya suudzon. Nah, bener nggak? Saya ini rakyat ya, kan jadi saya uzon terus nih. Karena TNI adalah institusi yang harusnya netral dalam pemilu, Kony mengaku dirinya paham pesan yang akan disampaikan dengan background militer seperti itu. Seharusnya itu haram dilakukan oleh seorang presiden sebagai panglima tertinggi, meskipun ada undang-undang yang mengatur. Namun menurut Kony, itu kampanye untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, apalagi anaknya. Artinya, hal itu boleh dilakukan saat presiden maju lagi menjadi calon presiden untuk kedua kalinya. Hal ini menurutnya sangat ironi, lantaran negara ingin TNI mengambil posisi netral. Kecuali rakyat Indonesia meminta agar aturan diubah menjadi TNI tidak harus netral, diperbolehkan memihak kepada salah satu calon. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Deklarasi presiden yang mengatakan ia tidak harus netral dan boleh berkampanye untuk paslon tertentu, menurutnya mencederai demokrasi atau bisa menjadi pertanda bahwa presiden sedang panik karena skenario yang sudah dilakukan tidak berhasil. Akhirnya presiden harus turun tangan dan mendeklar bahwa ia memilih calon tertentu. Ia meminta semua pihak agar melakukan kritik keras karena presiden harusnya menjadi negarawan. Hal itu yang membuatnya sedih karena demokrasi Indonesia saat ini sudah pada titik nadir. Tetapi sekali lagi, selama presiden itu menjadi panglima tertinggi, bahwa dia mampu mengintervensi bisa dong. Contoh gini aja, kenapa MK bisa diintervensi? Ya, apa yang terjadi gitu, ya kan? Karena Pak di MK itu pamannya Gibran gitu loh. Nah, saya nggak tahu saya khawatirnya dan saya cuma berharap tidak terjadi apa-apa. Jangan sampai angkatan bersenjata kita, tentara kita dipakai untuk intervensi. Karena saya cuma mengingatkan aja ya, sekuat apapun power, uang, kekuasaan, apapun yang Anda punya gitu, ketika masyarakat bergerak itu nggak bisa tertahan. Dan itu yang saya nggak mau terjadi. Karena kekhawatiran saya yang selama ini saya sangat usulnya geopolitik, kawasan dunia, saya ngurusin Rusia lebih baik daripada ngurusin Indonesia sebenarnya. Ya kan, in the past 2 years gitu kan. Tapi kenapa sekarang saya tiba-tiba kayaknya alert, ini mesti saya ingatkan,
karena ini nggak bercanda. Koni memang dikenal sebagai sosok yang berani dan blak-blakan dalam memberikan analisisnya dan mengungkap fakta. Pada tahun 2021, ia pernah bertengkar dengan Kementerian Pertahanan soal PT TMI yang kemudian viral di media mainstream tanah air. Terakhir, ia memberikan komentar pedas terkait insiden knalpot brong di Boyolali. Awalnya, ia memberikan analisisnya terkait pencalonan putra mahkota Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat itu, ia mengaku sedang berdiskusi dengan seorang yang ia sebut bernama Pak Ruslan. Dalam diskusi tersebut, ia mengaku sedang konsen dengan kesehatan Pak Prabowo. Dari diskusi tersebut, muncullah istilah kemungkinan terburuk jika presiden yang menang kemudian meninggal karena sakit. Menurut analisa kedokteran, muncul istilah tenggang waktu yang tidak bisa diungkap secara terbuka oleh Koni. Koni lalu mengaku bertanya kepada Pak Ruslan, jika Megawati saja yang telah melahirkan sosok presiden dan memiliki keturunan menjadi tokoh elit tega dikhianati oleh presiden, lalu bagaimana dengan Gibran nanti? Hal itu dianggap wajar karena jasa Megawati yang memberikan mandat kepada Jokowi, anaknya dan mantunya menjadi presiden hingga kepala daerah. Koni juga memberikan peringatan jika rentetan perilaku presiden ini diteruskan dengan terus melanggar hukum dan nantinya yang ia dukung menjadi pemenang, pemerintahannya pasti tidak akan lama. Hal itu terkait dengan status Gibran yang meminjam istilah Tempo adalah anak haram konstitusi. Koni kembali memperingatkan jika nanti paslon 02 menang dengan cara yang tidak wajar, dipastikan nanti akan ada dentuman besar. Di akhir, Koni menyebut cawe-cawenya Jokowi sudah keterlaluan, apalagi terakhir sampai ingin mengintervensi debat KPU. Itu pun bukan karena Prabowo, tetapi karena demi anaknya. Koni menyebut Prabowo saat ini adalah tunggangan Jokowi untuk kembali berkuasa melalui anaknya.